Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan guru dari SD Negeri 1 Pultan yang berbahagia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada rekan-rekan semua karena pada siang hari ini rekan-rekan menyempatkan waktu untuk mengikuti diseminasi yang akan saya laksanakan pada siang hari ini. Seperti yang rekan-rekan ketahui, kalau saya saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, salah satu tugasnya yaitu melakukan diseminasi atau berbagi apa yang sudah saya dapatkan selama mengikuti guru penggerak. Untuk diseminasi pada siang hari ini yaitu modul 1.4 budaya positif, implementasi keyakinan kelas dalam menerapkan budaya positif di kelas dan sekolah oleh Nuristiani SD Negeri 1 Pultan CGP Angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta. Sebelumnya, saya berdiri di depan sini bukan berarti saya lebih baik ataupun lebih pintar dari Bapak dan Ibu semua. Saya yakin Bapak dan Ibu semuanya sudah melaksanakan disiplin positif di kelas masing-masing. Mungkin hanya saja namanya yang belum tahu. Nah, kebetulan saya di sini sudah mengikuti guru penggerak lebih dulu. Nanti kita akan belajar bersama. Nah, yang pertama, perubahan paradigma, kegiatan kepala taman. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa praktekkan langsung dengan teman di sebelahnya, ataupun kalau yang tidak dapat pasangan bisa sambil dibayangkan. Nah, ya, santai saja nih Bapak dan Ibu, nggak usah tegang. Kita diseminasinya sambil anggap saja kita diskusi biasa. Nah, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda. Jadi anggap saja di tangan Anda tadi ada sobekan kecil yang tulisannya itu sesuatu yang sangat berharga. Dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda atau B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi kira-kira Bapak dan Ibu? Untuk yang A, bagaimana responnya? Dia yang menggenggam tangan tadi punya sesuatu yang berharga, mau diambil oleh temannya yang B. Apa? Genggamannya semakin erat. Terus ada lagi jawaban lain selain digenggam semakin erat? Tidak akan diperlihatkan atau dibuka gitu kan? Berusaha sekuat tenaga untuk tidak akan membuka tangannya. Nah, bagaimana dengan yang B yang punya keinginan tadi? Ingin mendapatkan benda itu? Berusaha dengan cara apa saja. Nah, kemungkinan yang terjadi apa? Kemungkinan 1, 2. Nah, kemungkinan 1 bisa terbuka, kemungkinan 2 tidak terbuka. Betul sekali, tergantung kekuatan mana yang lebih besar. Nah, itu salah satu gambarannya. Selanjutnya, nah di situ tadi dari permainan tadi genggaman tangan tadi kita ketahui bahwa orang, anak atau murid itu mereka mempunyai kontrol diri sendiri. Misalnya tadi ibaratkan A tadi adalah murid, B tadi adalah guru. Nah, murid mempunyai sesuatu, dia mempunyai mindset, punya cara pandang. Terus guru ingin merubahnya. Nah, bagaimana apakah guru bisa merubah anak tersebut atau
Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Seperti yang sudah kita laksanakan dalam pembelajaran, kita pasti ingin anak-anak saat belajar itu memperhatikan, anak-anak saat pelajaran itu selesai pelajaran, anak-anak bisa menerima materi dengan baik. Nah, biasanya kita merasa harus mengontrol anak-anak. Ayo diam, perhatikan. Anak-anak perhatikan. Anak-anak duduk dulu. Nah, itu sebenarnya hanyalah sebuah ilusi. Karena anak-anak itu dia punya kontrol sendiri atau punya motivasi sendiri. Nah, kok nyatanya itu Bu, saya bisa mengontrol mereka. Kenapa Bapak dan Ibu bisa mengontrol mereka? Karena murid-murid kita itu mau dengan sadar menerima dikontrol oleh Bapak dan Ibu guru. Bagaimana kalau misalnya mereka Bu guru aku gak guru, mesti maksa karena dia pernah nggak menjumpai siswa seperti itu. Nah, itu berarti dia tidak mau dikontrol oleh Bapak dan Ibu guru. Terus ilusi yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kadang kita melihat kesalahan orang lain, melihat kesalahan anak, di sini konteksnya kita sebagai Bapak dan Ibu guru, biasanya kita akan mengkritik. Kamu itu seharusnya belajarnya lebih rajin. Kamu itu bisa, tapi kenapa kok kamu nilainya jelek? Bagaimana? Apa yang salah dari diri kamu itu? Kamu pasti nggak mau belajar. Nah, kita biasanya mengkritik dan menyalahkan murid. Nah, dengan demikian kita merasa seolah-olah kita akan bisa merubah murid tersebut ke arah yang positif. Itu yang biasanya kita lakukan. Terus ilusi yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu maksudnya penguatan positif itu contohnya adalah kalau ada murid kita dia berani maju ke depan, kita berikan penguatan positif berupa pujian. Nah, itu maksudnya penguatan positif di situ. Biasanya kita beranggapan penguatan positif semakin membuat anak menjadi lebih termotivasi atau lebih baik. Terus ilusi yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kita biasanya juga lakukan di kelas karena kita sebagai Bapak dan Ibu guru merasa bahwa murid-murid kita itu masih anak-anak gitu. Biasanya kita merasa punya hak untuk memaksa anak untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, itu adalah ilusi kontrol. Nah, sekarang pertanyaan pemantik. Bapak dan Ibu boleh menjawab lagi. Yang pertama, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Oke. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Sesuai dengan apa yang sekarang kita rasakan nih. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju semua. Jadi dari pertanyaan 3 tadi Bapak dan Ibu menjawab semuanya setuju. Nanti kita akan lanjutkan. Apakah nanti Bapak dan Ibu masih sama menjawab setuju atau berubah? Kita lihat nanti ya. Selanjutnya, apa yang terlintas dalam pikiran saat mendengar kata disiplin? Apa Bapak dan Ibu? Biasanya apa? Disiplin. Apa? Peraturan. Ya, ada lagi peraturan. Terus yang lainnya? Mentaati peraturan. Ada lagi? Biasanya kalau datangnya terlambat gitu biasanya wah tidak disiplin gitu ya. Nah, biasanya berhubungan dengan peraturan, tata tertib. Nah, itu biasanya yang terlintas di pikiran kita adalah itu kalau kita mendengar kata disiplin. Nah, disiplin sendiri itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan
apa yang dia hargai atau apa yang dia yakini. Jadi kalau dia ada sesuatu yang dia yakini benar, itu maka dia akan melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan itu. Nah, itu namanya disiplin diri. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, jadi sebenarnya makna disiplin yang sebenarnya itu adalah belajar untuk menggali potensinya menuju sebuah tujuan tentang apa yang dia hargai atau tentang apa yang dia yakini. Jadi tidak pengertian kita selama ini mungkin agak berbelok dari arti yang sesungguhnya. Terus yang selanjutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contohnya, anak-anak atau murid-murid berangkat pagi supaya tidak terlambat. Itu tujuannya masih ada yang motivasi eksternal agar dia tidak mendapatkan hukuman atau ketidaknyamanan. Itu bisa dia hindari. Sekarang Bapak dan Ibu jujur saja, dulu waktu sekolah, masih jadi anak sekolah. Dulu terutama saat SMA. Nah, SMA itu kan ada guru BK ya. Nah, itu Bapak dan Ibu kalau terlambat, itu biasanya perasaannya gimana? Takut, malu, deg-degan. Nah, rata-rata takut dan deg-degan. Takutnya kenapa? Takut dihukum. Sama dengan anak-anak kita saat ini. Mereka masih melakukan sesuatu itu karena motivasi eksternal, takut dihukum, takut diberi sanksi, seperti itu. Yang kedua adalah motivasi eksternal. Ini maksudnya adalah anak melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Bapak Ibu pernah nggak di kelasnya masing-masing misalnya ada anak yang bisa menjawab pertanyaan tak kasih hadiah gitu? Pernah? Pernah. Nah, itu ada namanya, itu maksudnya tuh motivasi eksternal. Saya kalau seperti ini nanti saya dapat hadiah. Nah, kira-kira betah Bapak Ibu gurunya apa anak-anaknya? Nah, itu untuk motivasi eksternal. Yang ketiga adalah motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi tadi kalau kamu berangkat sekolah, tadi Bapak Ibu tadi kan ditanya takut, deg-degan, itu takut dihukum. Kalau sudah ada kata malu, saya malu Bu berangkat sekolah. Misalnya anak-anak ditanya, kamu tadi berangkat sekolah terlambat, apa yang kamu rasakan? Takut Bu, berarti dia masih masuk ke motivasi eksternal. Saya malu Bu, saya rasakan. Nah, itu berarti dia sudah punya kesadaran untuk menghargai diri sendiri. Dia tahu, saya terlambat sekolah itu saya salah. Saya berarti melakukan kesalahan. Karena saya melakukan kesalahan, saya merasa malu. Malu pada siapa? Malu pada diri sendiri ataupun pada orang lain. Itu maksudnya di situ. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup jelas ya untuk teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, kalau dulu kan belum merdeka dijajah, diperintah sama orang yang lebih berkuasa. Tetapi kalau hanya sampai di situ, itu menurut Ki Hajar Dewantara namanya belum merdeka.
harus ada tambahannya tadi, cakap memerintah diri sendiri. Saya sebagai seorang murid, tugas saya adalah belajar. Tidak perlu diperintah-perintah lagi sama Bapak Ibu guru. Dia punya kesadaran sendiri, saya harus belajar, itu tugas saya. Nah itu maksudnya, contohnya seperti itu. Nah ini tadi kaitannya dengan motivasi, 3 motivasi tadi. Ini maksudnya yang kedua tadi, motivasi yang kedua tadi apa Bapak Ibu? Eksternal. Nah ini ada kata dihukum oleh penghargaan. Nah tadi kan saya sudah tak sempat tanya nih, kira-kira betah Bapak Ibu gurunya atau anaknya gitu kan. Nah itu yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek, efektif. Tetapi kalau untuk jangka panjang, saya rasa saya tidak betah Bapak dan Ibu gurunya. Dan terus berikutnya, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Contohnya tadi bisa menjawab pertanyaan dapat hadiah, terus besok dikasih hadiah lagi, besoknya lagi Bapak dan Ibu guru lupa nggak bawa hadiah. Biasanya terus besok lagi kita nggak ada hadiah, nggak menjawab, menengahi. Nah itu ketergantungan tadi. Terus dihukum oleh penghargaan yang kedua adalah penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Kalau kamu tidak berangkat terlambat lagi, ibu beri hadiah. Misalnya es teh jumbo selama 1 minggu, misalnya seperti itu. Nah, habis hadiahnya, kira-kira dia terlambat lagi nggak? Sudah tidak ada syarat lagi yang harus dia penuhi. Kemungkinan bisa terlambat lagi, bisa juga tidak karena sudah terbiasa. Tapi biasanya anak rata-rata berpikirnya, saya nggak dapat hadiah, terus nggak mau lagi. Dan jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah, ini aku soal jawab matematika benar dikasih bu guru hadiah dengan kunci. Nah, besok semangat lagi biar jawabannya benar. Gelalah nggak dikasih hadiah, nggak ada hadiah. Nah, terus besoknya lagi lain harap dia tetap mengerjakan tapi tidak sekeras sebelumnya, usahanya itu tidak sekeras sebelumnya. Nah ini adalah dampak negatif dari tadi penghargaan. Yang ketiga, dihukum oleh penghargaan yang ketiga adalah penghargaan merusak hubungan. Nah ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah itu mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah temui di kelas. Misalnya ada yang teman diberi hadiah, biasanya kaderan kulit. Itu sebenarnya mereka ada rasa iri. Terus jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Itu dampak negatif juga dari penghargaan. Dihukum oleh penghargaan yang keempat adalah penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya, dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Mesti Bapak dan Ibu pernah menemui dalam kelas antara ranking 1 dan 2 itu selisihnya sedikit. Nah, terus yang ranking kedua itu merasa nilaiku yo api-api, kok yo dapat ranking kedua. Pasti dia akan merasakan aku kok merasa nggak nyaman. Jadi dia merasa dihukum. Nah, terus nanti di dalam semester berikutnya terjadi lagi. Nah, dia akan merasa semakin tidak nyaman dan semakin merasa dihukum oleh gurunya. Terus berikutnya, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama.
karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi tadi ada hukuman, ada penghargaan. Itu biasa yang kita berikan di kelas kita, nih. Kalau dulu kan berilah itu penghargaan kepada anak yang berani maju, walaupun hanya dengan ucapan. Tetapi ternyata menurut tadi teori kontrol, penghargaan itu sama dengan hukuman. Hampir sama. Jadi dampaknya juga banyak negatifnya. Selanjutnya, tadi di awal sudah kita bahas kalau disiplin tadi adalah belajar untuk mencapai suatu tujuan dengan dengan nilai-nilai yang diyakininya atau yang dihargainya. Nah, nilai-nilai yang diyakininya itu adalah nilai-nilai kebajikan. Tidak ada yang namanya orang disiplin tapi dia suka mencuri. Tidak mungkin seorang pencuri dikatakan, wah kamu disiplin ya karena mencuri setiap hari. Pokoknya biasa gitu. Karena itu mencuri bukanlah sebuah nilai kebajikan. Ada yang tahu contoh dari nilai-nilai kebajikan? Apa? Oke, nilai-nilai kebajikan ini ada contohnya. Ada antara lain ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan juga komitmen. Itu beberapa nilai kebajikan. Selain itu, nilai-nilai kebajikan juga ada dalam profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak dan Ibu di sini sudah hafal sekali ya. Ada berapa nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila? 6. Ya, ada 6. Antara lain adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, sekarang sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk diskusi bersama. Nah, itu ada tindakan guru. Nanti Bapak dan Ibu bisa menjawabnya dengan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Bingung. Ada yang jawab hukuman, ada yang jawab konsekuensi. 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi, hukuman. Ada yang jawab konsekuensi, ada yang jawab hukuman. Kakak menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, konsekuensi, masih ada 2 jawaban. Terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Kita cek jawabannya bersama-sama. Gimana Bapak Ibu? Yang pertama jawabannya adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK adalah konsekuensi. Dari beberapa kasus ini, kira-kira bedanya hukuman dan konsekuensi apa Bapak dan Ibu? Kalau konsekuensi yang bagaimana?
konsekuensi adalah kalau konsekuensi itu seperti akibat ketika kita melakukan salah maka dapat konsekuensi. Akibat kita melakukan kesalahan terus kita dapat konsekuensi. Nah, terus untuk hukuman? Ya. Konsekuensi bagi saya ketika melakukan kesalahan berusaha untuk memperbaikinya, itu konsekuensi. Tapi kalau hukuman ya istilahnya melakukan kesalahan apapun itu biarpun tidak relevan dengan apa kesalahan kita, ya dapat hukuman ya itu. Ya, itu tadi untuk hukuman dan konsekuensi belum sampai sana, cuma ini tadi tak kasih kasus dulu. Dari kasus itu Bapak Ibu saya minta untuk menganalisis hukuman dan konsekuensi. Bagus sekali analisisnya. Kita lanjutkan lagi, coba. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau Bapak Ibu ingat-ingat, mungkin saat dulu masih kecil di rumah atau pas waktu kecil masih di sekolah, kalau kita mendapatkan hukuman itu menyakitkan enggak? Merasa kita itu berat sekali. Nah itu. Terus konsekuensi sesuatu harus terjadi tanpa merasakan menyakitkan. Terus hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Terus hukuman anak menjadi membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman paksaan, konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum tadi, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman yang dirasakan anak adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi kalau kita garis besar, garis bawah itu hukuman itu lebih banyak ke bersifat fisik, tanpa mau tahu alasan kesalahannya itu apa. Kita tidak mau menyadarkan anak kamu itu salah atau benar enggak. Pokoknya kamu datang terlambat, ya wes hukumannya adalah berdiri di bawah bendera sambil hormat. Udah selesai. Kalau konsekuensi, anak tahu kalau saya datang terlambat nanti konsekuensinya saya harus berdiri di lapangan. Itu jadi anak dia akan saya mau di sini. Nah, dia anak itu lebih menyadari. Nah, tadi ada hukuman, ada penghargaan, ada konsekuensi, dan yang terakhir ini adalah restitusi. Kalau Bapak Ibu pasti masih asing kalau restitusi ya. Nah, tapi saya yakin Bapak dan Ibu sudah pernah melakukannya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi. Nah, perbedaannya ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sudah jelas masuk ke identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu masuk ke identitas sukses. Tapi untuk konsekuensi itu masih netral. Untuk restitusi sudah positif.
Untuk identitas gagal atau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tadi sudah. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Mungkin gambarannya maksudnya gimana ya? Nanti saya akan berikan contoh-contoh videonya dan juga kata-katanya. Terus hukuman, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka panjang. Tidak, konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Untuk hukuman, korban mendapatkan keadilan. Contohnya kalau misalnya anak bertengkar, terus kemudian tasnya dibuang di tempat sampah gitu. Terus yang tasnya dibuang ke tempat sampah lapor kepada bapak ibu guru. Terus dari bapak dan ibu guru anak tersebut langsung diberi hukuman. Korbannya kan merasa mendapat keadilan. Oke, bapak ibu guru sudah menghukum, berarti keadilan saya sudah saya terima. Terus untuk konsekuensi, korban bisa diabaikan. Jadi korban tadi yang tasnya dibuang itu bisa diabaikan. Konsekuensi kan tidak harus menghukum. Contohnya misalnya, tolong ambilkan tasnya yang dari tempat sampah dan bersihkan. Mungkin anak yang menjadi korban masih belum puas, tapi itulah konsekuensi. Terus restitusi, korban mendapatkan ganti. Ya, tadi nanti langkah-langkahnya anak ditanyakan salahmu apa, kesalahan kamu apa, terus apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu itu. Nanti bisa sampai korban mendapatkan ganti dari kerugiannya. Terus hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dan restitusi, masalah terpecahkan. Hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Dan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi, membantu penerapan, mengikuti peraturan dalam masyarakat, dan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman, kata-kata yang biasanya keluar adalah, peraturannya adalah ini, kamu harus ini. Itu biasanya seperti itu. Kalau untuk konsekuensi, kata-kata yang biasa diucapkan oleh guru adalah, apa peraturannya? Anak yang menjawab, mampukah kamu melakukannya? Tadi ditanya konsekuensinya apa, mampukah kamu melakukannya, terus anak melakukannya, terima kasih. Terus untuk restitusi, kata-kata dari guru yang keluar biasanya adalah, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Itu untuk restitusi. Dan yang terakhir untuk hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Makanya keluar kata-kata peraturan itu untuk dilanggar. Ini betul Bapak Ibu. Ya, biasanya seperti itu. Terus konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi tidak terikat oleh peraturan. Keyakinan kelas. Nah, tadi supaya anak kita bisa melaksanakan restitusi, terlebih dahulu kita itu harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Kalimat keyakinan kelas harus merupakan kalimat positif. Tadi contohnya saling menghargai teman, saling menghargai guru, tidak membuli teman. Itu maksudnya saling menghargai. Nah, jadi harapannya seperti ini Bapak dan Ibu. Peraturan kelas itu lingkaran yang paling kecil. Dari peraturan kelas itu kita buat keyakinan kelas. Nah, dengan adanya keyakinan kelas,
Kan keyakinan kelas itu dibuat tidak oleh Bapak Ibu guru sendiri, tetapi disepakati bersama dengan murid-murid. Karena keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama, maka akan memunculkan lingkungan yang positif. Sekarang kan gini ya, saya tidak mau minum es teh. Keyakinan saya adalah kalau saya minum es teh kepala saya pusing. Kan seperti itu, saya punya keyakinan seperti itu. Kalau saya melanggar, saya kan tahu, oh saya melanggar keyakinan saya. Akibatnya apa saya tahu. Nah, begitu pula di kelas. Anak-anak bersama Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas. Anak-anak menyepakatinya, dan apabila anak-anak itu melanggar, dia berarti tidak menghargai apa yang sudah diyakininya. Itu biasanya, Bu, saya di kelas 1, Ibu, kelas 2, Ibu. Kenapa kita sudah ketakutan dulu? Kita coba dulu. Dan saya yakin anak-anak pasti bisa. Gitu. Dari lingkungan yang positif tadi diawali dari kelas-kelas Bapak dan Ibu guru masing-masing, nanti akan muncul budaya positif. Itu harapannya. Nah, ini contoh keyakinan kelas 6. Contohnya berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas dan peduli dengan kesehatan. Menghargai dan membantu teman, bersikap sopan dan menghormati orang lain, bertanggung jawab dengan kedisiplinan baik kehadiran maupun tugas. Nah, itu disepakati bersama dengan anak-anak. Jangan Bapak dan Ibu yang membuatnya, tetapi kita bersama-sama membuat keyakinan kelas dengan anak. Nah, praktik baik yang bisa dilakukan Bapak dan Ibu di kelas adalah membuat keyakinan kelas pada masing-masing kelas yang Bapak dan Ibu ampuh. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Ini juga terjadi pada anak-anak. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kesenangan. Keempat, kebebasan. Dan kelima adalah kekuasaan. Di sini saya menyebutkan 1 sampai 5, tidak harus urut seperti itu, nih, karena setiap anak itu tidak sama. Kebutuhannya yang paling penting itu di mana itu beda. Kadang ada anak yang bertahan hidup karena keadaan ekonominya, akhirnya anak itu berani mencuri bekal temannya. Nah, itu berarti anak itu melakukan kesalahan karena dia punya kebutuhan dasar yaitu bertahan hidup. Kemudian contoh kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di rumahnya ayah dan ibunya sibuk bekerja, terus anak itu membuat masalah di sekolah. Dia itu ingin diterima di lingkungan. Nah, itu perlu Bapak dan Ibu gali. Jadi kalau ada anak-anak yang membuat kesalahan, kita tidak boleh langsung peraturannya seperti ini, hukumannya ini. Kita harus menggali dulu. Kenapa kok anak ini kok berbuat masalah seperti ini? Kadang antara anak A dan B melakukan kesalahan yang sama, kadang kebutuhan dasar yang ingin mereka capai juga berbeda. Kadang karena ada anak tadi butuh kasih sayang dan rasa diterima, dia usil sama temannya supaya dia diperhatikan. Ada anak yang usilkan kepada temannya supaya temannya itu takut dengan dia, tunduk dengan dia. Berarti dia butuh kekuasaan atau rasa ini diakui oleh orang lain. Walaupun masalahnya sama, kadang alasannya juga berbeda. Dan untuk Bapak Ibu guru selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sekarang saya coba tanya ke Bapak dan Ibu, posisi kontrol mana yang sudah Bapak dan Ibu lakukan? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kalau saya jujur saja kok sering ke penghukum, membuat merasa bersalah, teman. Nah itu kalau ke pemantau dan manajer, saya pribadi rasanya masih banyak harus belajar. Nah ini sebelumnya Bapak dan Ibu silakan didengarkan dulu videonya. Salah
positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat menggunakannya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika murid berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
pagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari
sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol. Bapak dan Ibu, tadi sudah ada contoh ya, video tentang posisi kontrol tadi, 5 posisi kontrol sebentar. Nah, sekarang pertanyaannya, apa posisi kontrol yang pernah dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru? Dari kelima contoh video tadi yang sudah pernah Bapak dan Ibu lakukan apa? Menjadi teman belum? Membuat merasa bersalah pernah? Pernah. Sebagai pemantau? Belum. Sebagai manajer? Belum. Penghukum? Karena kita nggak salah juga sebagai bapak dan ibu juga nggak salah, karena kita dulu saat kita sekolah juga sama seperti itu. Kalau kita buat kesalahan pasti langsung dihukum. Nah, jadi kita nggak salah 100% sini ya. Ini nggak tahu membela diri atau gimana. Nah, tadi seperti tadi penghukum ada suara tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk atau menghadap. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu guru tidak sampai seperti itu, sampai nggak sampai situ ya. Masih levelnya masih di bawah itu marah-marahnya. Nah, terus kata-kata yang terucap seperti tadi di video juga terlambat lagi, hampir dengan nada yang tinggi tadi. Terus tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Perasaannya gimana? Takut ya pasti ya. Karena kalau kita sudah dari posisi anak, kita juga akan merasa takut. Nah, ini Bu, Bapak, hasil dari posisi kita kalau kita menggunakan posisi penghukum. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak atau ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Itu bisa saja terjadi. Tapi saya yakin bapak dan ibu guru tadi kalau di sini marahnya nggak sampai level tinggi enggak. Terus setelah marah juga anak tersebut kita ajak bicara baik-baik. Jadi nggak sampai mendendam seperti itu. Posisi kedua yaitu pembuat merasa bersalah tadi, nada suaranya memelas. Tadi seperti yang dicontohkan Bu Guru tadi, halus, sedih, dan bahasa tubuhnya merapat pada langsung. Ani, kamu ini bagaimana ya? Jadi agak memelas gitu, seolah-olah gurunya ini jadi korban di situ. Kalau anaknya, misalnya Pak Ud di kelas 1, muridnya membuat kesalahan, seolah-olah jadinya Pak Ud yang jadi korban dari muridnya, korban dari Misa biasanya ya Pak Ud. Nah, hasil dari guru yang memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bermasalah adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena biasanya itu dampaknya ke hati gini. Kalau dulu tadi kan marah, dia bisa meluapkan kemarahannya dengan membalas dendam atau apa. Kalau di sini biasanya ke hati. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, ini dampaknya agak lebih menakutkan. Terus posisi ketiga sebagai teman. Nah, ini saya yakin Bapak dan Ibu sudah pernah menerapkan kepada anak, memposisikan diri sebagai teman dari anak tersebut. Nah, ada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Muridnya dia kesalahan tapi kayak tidak gojek gitu biasanya. Nah, ini tadi sudah dicontohkan untuk kata-katanya. Nah, hasil dari guru yang memposisikan diri sebagai teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Pasti Bapak dan Ibu pernah ingat salah satu guru di SMP, SD, atau SMA yang wah Pak guru enak sekali. Nah, itu biasanya guru yang
memposisikan diri sebagai teman. Ini termasuk dampak yang positif tadi, merasa senang dan akrab pada guru. Hanya saja ada sisi negatifnya, yaitu murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nah, biasanya itu, Pak tolong saya, Pak tolong Pak, saya tadi ketemu sama Bu ini, saya melakukan kesalahan, tolong saya. Biasanya dia akan menggantungkan dengan guru tersebut. Akibat lain dari posisi teman, hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Makanya kita pernah ya, mesti pernah ngobrol, loh ini pas bocah ini naik kelas tuh gimana tuh ya? Kok saya ini kok jadi beling? Nah kadang bukan salah gurunya, bukan salah guru sebelumnya atau sesudahnya, karena guru tadi kan sebelumnya mungkin dia memposisikan sebagai teman. Nah, di kelas selanjutnya gurunya sebagai pendukung. Nah, terus anak itu membuat masalah tadi, balas dendam pada gurunya, tidak mau memperhatikan pelajaran. Nah, mungkin seperti itu. Terus posisi yang ketiga yaitu pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuhnya formal. Jadi ada kayak semacam ada jarak gitu antara murid dan gurunya. Untuk percakapannya sudah tadi melalui video. Untuk hasil dari guru yang memposisikan dirinya sebagai pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Jadi ekspresinya itu nggak ya biasa saja gitu loh Bu. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Bisa nggak Bu kalau kita terapkan di SD kita? Kalau terlambat istirahatnya nanti dipotong. Nggak dipotong tambah istirahatnya, tapi saat istirahat kan jam 9 kita istirahat. Karena dia terlambat maka 10 menit di kelas dia hanya punya jatah istirahat 5 menit. Itu kira-kira nanti gimana? Belum bisa ya, nanti semoga kedepannya sudah bisa. Nanti malah mana? Biasanya itu pocong rekomendasi delivery solusi. Nah, betul. Nah, tadi murid tetap dibuat tidak nyaman yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nanti tidak ditinggal ya tadi dia jajan keluar. Nah, posisi yang terakhir, posisi manajer. Nah, ini nada suara halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Pada posisi manajer, maka seorang guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah. Kurang tulus apa ini Bapak dan Ibu kita? Perasaan kita mau tulus nih. Perasaan udah tulus, cuma kadang kita hanya manusia biasa, jadi kadang belum marah. Nah, kesabaran ada batasnya. Kalau sabarnya sudah melewati batas, jadinya menghukum lagi. Ya, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersandar gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Berarti mungkin gambarannya kita itu memposisikan diri Allah ini anak, betul itu anak didik kita, tapi kan kita tidak bertanggung jawab sepenuhnya. Maksudnya kayak ya salah anak wong gitu. Kasarannya mungkin seperti itu. Kita profesional saja sebagai guru. Hasilnya, sebagai posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah itu tadi ya, di video tadi sudah diberikan contohnya. Nah sekarang kita diskusi sebentar Bapak dan Ibu. Setelah kita bahas bersama tentang fungsi 5 fungsi kontrol, sekarang kita diskusi tentang pernyataan-pernyataan yang ada di depan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Saya bertanya datar ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Fungsi kontrol apa ya Bapak Ibu itu? Kira-kira dari penghukum, membuat merasa bersalah, teman, manajer atau pemantau? Iya, pembuat merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar
Apa itu? Penghukum, pembuat rasa bersalah. Ayo, apa? Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu yang mana ya? Manajer tadi mau beli hadiah? Enggak ya? Teman? Coba nanti kita cek lagi jawabannya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Terakhir, manajer terakhir. Sebelum terakhir pemantau Pak Ud. Pemantau atau manajer Pak Ud? Manajer ya Pak Ud biasanya kayak. Ada yang pemantau, ada yang manajer. Terus kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau, coba ya kita cek jawabannya. Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu, betul. Membuat orang merasa bersalah, betul. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ternyata pemantau, oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum, tapi nadanya marah. Nah, ini kita masuk ke segitiga restitusi. Kalau tadi restitusi sudah, sekarang segitiga restitusi. Seperti namanya, segitiga restitusi berarti ada 3 bagian yang penting. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan kembali Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Contoh kata yang biasa keluar dari seorang guru. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi misalnya nanti Mbak Gita muridnya datang terlambat, bisa dikatakan nggak apa-apa, guru juga pernah terlambat. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Nah itu namanya menstabilkan identitas. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kata-katanya biasanya seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Terus, apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, contoh tadi datang terlambat, kamu juga tanya, kenapa? Alasannya apa kamu hari ini datang terlambat? Itu namanya validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, itu berarti kalau mau melakukan segitiga restitusi, jangan lupa membuat keyakinan kelas dulu. Nah, pada menanyakan keyakinan, Bapak Ibu biasanya bisa bertanya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu biasa tujuannya agar anak itu menggali, memahami kesalahannya sendiri, dan kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan agar anak itu bisa menemukan solusi. Nah, menstabilkan identitas. Tadi ini ada tambahan, tadi sudah ada 2, ini ada tambahan lagi. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari apa yang terjadi. Nah, misalnya, terus kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu contohnya. Terus kata-kata yang terucap pada saat validasi tindakan yang salah, antara lain ada, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Terus ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum-umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa?
kesannya enggak, nah pertanyaan yang terakhir itu nak ditanyakan kepada kita sebagai orang tua, kita enggak jenuh nih. Kamu mau jadi orang seperti apa? Katanya biasa tapi malah dualem banget gitu. Nah ini ada kemarin saya melakukan praktek segitiga resolusi, mungkin masih jauh dari baik, nanti bisa diberi komentar. Itu tadi adalah contoh penerapan segitiga resolusi yang saya buat kemarin sebagai salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak. Nah, nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa melakukannya lagi dan bahkan lebih baik dari apa yang sudah saya lakukan tadi di suatu video. Dan selanjutnya ini sudah terakhir, sudah ke kesimpulan kita, yaitu tentang disiplin positif yang kita bahas dari awal sampai akhir tadi. Teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Yang pertama, awalnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, jadi murid Bapak dan Ibu guru itu sebagai sebagus apapun dia dengan sebagai guru, sebagai memerankan fungsi kontrol, kalau muridnya nggak mau dikontrol, dia tidak akan pernah berhasil. Jadi itu lebih baik anak kita tumbuhkan kesadaran dari diri anak itu. Kita hukum, kita beri penghargaan. Kalau anak itu nggak mau dikontrol, tidak punya kesadaran untuk menghargai dirinya sendiri, tidak akan berhasil. Makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Terus semua perilaku memiliki tujuan, betul sekali. Anak membuat masalah, anak membuat menyelesaikan tugas tepat waktu, itu semuanya memiliki tujuan. Nah, itu kita kembali ke teori motivasi. Teori motivasi ada
3 tadi untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk menghargai diri sendiri berarti anak-anak perlu mengenal nilai-nilai kebajikan universal yang diwujudkan dalam bentuk keyakinan kelas. Terus model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah itu kita ada 5 posisi kontrol. Yang pertama hukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Kira-kira yang paling bagus yang mana Bapak dan Ibu? Manajer, betul sekali. Terus selanjutnya kita lakukan dengan segitiga restitusi. Kita ambil peran posisi kontrol manager menyelesaikan masalahnya dengan segitiga restitusi. Dengan 3 langkah, yang pertama menstabilkan identitas, 2 validasi kebutuhan, dan 3 menanyakan keyakinan. Yang terakhir tentang realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Itu maksudnya kita tidak bisa menyamakan orang lain itu harus sama dengan kita. Nah, kita nggak bisa dalam suatu lingkungan sosial menganggap orang itu kok berbeda, berarti orang itu salah. Belum tentu ya, karena setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda di dunia ini. Kembali lagi tadi, karena setiap orang memiliki kebutuhan tadi, manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, dan kesenangan serta kebebasan. Sampai di sini, Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan? Mungkin nanti Bapak dan Ibu biar lebih jelasnya lagi. Nah, ini kebetulan sedang ada pendaftaran guru penggerak angkatan 11. Nah, itu bisa dibuka SIM PKB-nya dan segera mendaftar. Sampai tanggal 27 ya, Mbak? Oke, tanggal 27 Oktober nanti terakhir batas waktu untuk mendaftar. Dan saya yakin nggak akan rugi untuk mengikuti guru penggerak, karena banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita di kelas. Baik, karena sudah tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri diseminasi pada siang hari ini. Saya dari awal sampai akhir banyak berbicara, tentunya banyak juga salah, kata-kata yang salah yang saya ucapkan mungkin menyinggung perasaan Bapak atau Ibu. Saya mohon maaf. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.